Oke, sahabat Suara Sidoarjo, saya Tika Amsar masih lanjutkan kebersama dengan Anda ya di siang hari ini jam 10 sampai jam 11. Kalau sejak pagi tadi atau mungkin kemarin Anda sudah mendengarkan informasi di Suara Sidoarjo bahwa hari ini kita akan berbincang bersama sahabat-sahabat kita ya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Narasumber kita hari ini hari ini sudah hadir beliau-beliaunya di studio Suara Sidoarjo. Kita akan berbincang tentang pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK bersama Bapak Bambang Purnomo Eskom. Assalamualaikum Pak Bambang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan tim Susi juga sehat-sehat dan baik-baik. Oh, amin, amin. Masih sehat Pak, apalagi saya ya. Wah, mantap. Semakin sehat ini kena pandemi malah justru sehat karena makan aja terus gitu ya. Menjaga daya tahan tubuh. Oke, sahabat, bersama dengan Pak Bambang juga hadir di studio Suara Sidoarjo. Ada Pak Ahmad Fauzi SH selaku PLT Kabid PDIP. Kalau tadi Pak Bambang ini selaku Kabid PIAK ya Pak ya? Iya. PIAK ini apa Pak? Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Oke, pengelolaan informasi administrasi ya kependudukan. Nah, ada Pak Ahmad Fauzi SH selaku PLT Kabid PDIP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik Mbak, baik. Alhamdulillah. Pak Fauzi, Pak Ahmad ya panggilannya, Pak Ahmad atau Pak Fauzi? Pak Fauzi. Oh, Pak Fauzi ya. Pak Fauzi ini kan Kabid PDIP, ini yang jelas bukan partai pastinya Bukan, ya. Cuma singkatan aja Mbak. Singkatan aja ya. PDIP ini apa Pak? Dari kepanjangannya? Pemanfaatan data untuk ya PDIP ya. Pemanfaatan informasi dan inovasi pemanfaatan data dokumen. Dokumen ya. Iya. Oh, oke. Pemanfaatan data gitu. Nah, hari ini kita nanti akan bahas sahabat tentang manfaatan data kependudukan berbasis NIK. Nah, kenapa harus berbasis NIK Pak? Apakah ada yang berbasis yang lain ini Pak untuk memanfaatkan data kependudukan itu? Ya, baik. Untuk Mbak Tika ya. Iya. Baik, untuk sahabat-sahabat Susi ini bukan nama orang juga ya. Bukan. Ini Susi sebagai Suara Sidoarjo. Iya. Nah, situ. Baik, kita kalau berbicara tentang pemanfaatan data yang berbasis NIK di sini, pada intinya pemanfaatan data itu adalah data kependudukan yang dipahami sebagai aktivitas pemberian akses. Ya, dari situ akses atas data kependudukan oleh kementerian. Tapi di sini Mbak, untuk prosedurnya itu untuk pemanfaatan data itu kita didahului dulu dengan PKS. PKS ini? Iya, PKS itu ya perjanjian kerjasama. Di situ. Kenapa kita harus melalui kerjasama? Karena kita terus terang aja di sini data kependudukan di sini kita harus lindungi. Data kependudukan seseorang itu tidak serta-merta kita berikan begitu saja, karena menyangkut nasib seseorang. Nah, kalau kita menyebutkan untuk PKS di sini bukan perseorangan. Di sini kita untuk PKS ini kita bekerja sama dengan OPD atau instansi pemerintah atau pengguna yang dari organisasi maupun swasta di situ ya. Di situ proses-proses untuk kerjasama ini melalui beberapa tahap di situ. Kayak urutannya pertama di situ dari pihak pengguna itu utamanya yang dari OPD ya. Kalau dari OPD masing-masing OPD semacam kayak BPJS, semacam perpajakan di situ kan melakukan kerjasama di situ ya. Tapi kalau terus terang aja untuk melakukan kerjasama ini kalau yang istilahnya vertikal di situ kerjasamanya dengan pusat langsung. Yang semacam vertikal mungkin semacam BPJS itu kan pusat ya, KPU itu pusat. Yang bisa kerjasama dengan daerah di situ mungkin dari OPD atau pengguna ya di situ swasta, organisasi yang membutuhkan ini data-data masyarakat. Semacam perbankan juga bisa, karena apa? Di situ berbasis NIK. Kenapa harus berbasis NIK sekarang? Terus terang aja, kalau berbasis NIK ini kepenunggalan NIK di sini ya penting sekali. Beda dengan yang sebelumnya kalau kita berbasis by name, by address itu kesulitan. Karena nama seseorang itu bisa sama. Umpamanya seperti Pak Bambang ya di situ namanya Bambang, ternyata ada Ada 1000 nama. Ada 1000 nama di situ ya. Kalau berbasis NIK enggak.
tunggal. Jadi kita tinggal mencet NIK, ditanya NIK-nya, berapa NIK-nya, otomatis yang bersangkutan keluar semua data-datanya di situ. Begitu juga di situ kalau kita mengerjakan kerjasama, tidak serta-merta juga kita memberikan akses semua data-data masyarakat di situ. Jadi kita batasi. Jadi kalau mengajukan kerjasama itu apa yang diminta, seandainya itu yang sudah mengarah pada identitas seseorang yang tidak boleh kita akses, kita keluarkan, yang menyangkut privasi ya, istilahnya secara kalau aib ya aib seseorang kita tidak melayani. Jadi istilahnya secara umum ya mungkin kasarnya di situ yang tertera di KTP itu. Tapi kalau memang ada untuk yang keperluan lain, data-data yang lain mungkin bisa, selama itu tidak menyangkut privasi seseorang seperti aib tadi. Jadi untuk proses di sini ya PKS-nya itu yang bersangkutan atau organisasi atau OPD di situ harus minta permohonan ke Bapak Bupati dulu. Itu kalau daerah Mbak ya. Itu kalau provinsi beda lagi nanti ke provinsi. Tapi kami sesudah itu kita melakukan kerjasama dengan pihak ini pengguna atau OPD di situ. Kita melakukan kerjasama dulu, penandatangan dari Bupati. Sesudah melakukan penandatangan semua, kita baru kita ajukan ke pusat izin. Karena data ini yang punya pusat di situ, data warehouse-nya pusat, itu yang sudah data bersih. Kita kalau di kabupaten mungkin masih ada data Pak Bambang ya di situ ya. Jadi kita harus pakai data pusat, karena apa? Kemanunggalan net itu ada di pusat. Gitu. Kenapa harus pengguna itu melakukan kerjasama dengan kita? Untuk memudahkan di situ ya, untuk memudahkan melacak data seseorang. Gitu. Ya, jadi prosedurnya agak panjang ya Pak, karena memang itu menyangkut privasi orang ya, jadi tidak semudah itu. Jadi kalau misalkan ada oknum yang tidak bertanggung jawab, iseng aja googling gitu ya, untuk ada nomor-nomor khusus gitu, nggak akan muncul, atau mungkin dia punya nomor NIK-nya di googling nggak muncul ya Pak ya, data ya. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita kerjasama itu ya dari masyarakat itu, dari pengguna itu sudah ada beberapa sistem di situ ya, kita batasi di situ ya, terserah dia mau pakai akses yang nanti mungkin secara teknis Pak Bambang ya untuk melakukan kerjasama, dia datanya pakai apa, alatnya pakai apa di situ, nanti biar Pak Bambang yang menjelaskan. Kalau saya ini di bidang PDIP ini untuk melayani untuk perjanjian kerjasamanya dengan instansi ya OPD maupun dari pengguna. Soalnya begini Mbak ya, terus terang aja banyak pengguna itu, terutama pengguna itu ya yang belum memahami, karena dia belum melakukan kerjasama dengan kita. Gitu. Banyak pengguna kalau ada seseorang atau masyarakat dia salah satunya mungkin ya seperti untuk akses HP ya, itu kan harus pakai NIK. Untuk registrasi SIM card itu ya. Registrasi di situ semacam itu, kadang ini belum aktif, sebenarnya tidak begitu ya. Sebenarnya kalau kita sudah mengeluarkan, sudah punya KTPL ya, sudah punya NIK, itu sebenarnya sudah terdata. Cuma kenapa di situ? Karena pengguna sendiri kadang lupa. Lupanya kenapa di situ? Ya tidak mengakses atau mengupdate data terbaru. Karena terus terang aja data kependudukan itu dinamis sekali di situ. Jadi terutamanya yang dinamis itu semacam ya status, ya alamat rumah. Itu kan otomatis kan tiap pergantian itu kan harus berubah Mbak di situ. Kalau nama sama NIK-nya itu tidak akan berubah. NIK itu pun kemana-mana dibawa. Meskipun kita pindah kemanapun di situ, NIK tetap dipakai. Ya di situ. Nama juga tidak akan berubah. Jadi NIK itu tetap satu seumur hidup. Hanya nanti akan bisa dilakukan perubahan data data alamat atau status ya. Iya, status di situ. Baik. Prosedurnya lama nggak sih Pak kalau untuk perubahan itu? Kalau untuk perubahan di sini sebenarnya ya enggak juga. Kalau perubahan data ini kan tinggal gini ya. Utamanya untuk perubahan data itu kita kan harus ke Dispenduk Capil atau melalui kecamatan. Di situ bisa. Kalau kita melakukan itu, yang utama dulu yang dirubah itu kartu keluarga KK. Nah, sesudah KK-nya dirubah di situ, otomatis secara ini tinggal cetak KTP. Gitu. Karena apa? Semua berdasarkan dari KK. KTP, data-data yang ada di KTP itu ya dari KK dulu. Selama masyarakat itu tidak mengupdate KK-nya, tidak ada perubahan, ya KTP-nya tetap gitu. Meskipun cetak ya tetap begitu. Gitu. Kadang ada penafsiran dari masyarakat, ini lo punya saya kok ganti-ganti ya, dia lupa. Kalau KK-nya belum dirubah. Utamanya semacam itu, banyak kelalaian masyarakat itu kalau ada perubahan
kakak di situ utamanya di situ kalau putra putrinya lulus sekolah di situ ya, itu tidak diupdate di situ. Karena apa? Kakak itu kalau lulusan sekolah, lulus SMP, lulus SMA di situ harus selalu diupdate. Masyarakat masih punya penafsiran bahwa kakak itu berlaku seumur hidup. Kakak itu dinamis sekali. Bisa 1 minggu bisa berubah, 1 bulan berubah. Karena apa? Dengan itu tadi, perubahan data di situ. Orang terlalu fokus pergantian itu hanya di KTP-nya ya, betul, kakaknya dibiarkan, padahal itu pengaruhnya ya. Kakak dulu baru KTP. Yang cukup menarik yang disampaikan di awal perjumpaan kita ini oleh Pak Fauzi tadi bahwa ada kerjasama yang bisa dilakukan ya, oleh perusahaan-perusahaan atau siapa aja ya Pak Ed? Selama organisasi itu punya badan hukum, kita bisa melaksanakan. Baik. Kalau di Sidoarjo sendiri kabarnya seperti apa Pak Bambang? Terima kasih Mbak Tika, juga sahabat-sahabat Susi. Mudah-mudahan yang di rumah juga pada sehat semua ini. Amin. Baik, jadi di Sidoarjo sampai saat ini sudah ada 8 OPD yang sudah mengajukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan. 2 di antaranya insya Allah sudah implementasi dalam beberapa waktu ke depan gitu ya, yaitu Rumah Sakit Umum dan Dinas Sosial. Sebetulnya ada yang sudah siap implementasi, cuma kemarin terganjal Mbak Corona ini. Mungkin Mbak Tika juga pemirsa pernah dengar, mungkin sudah dengar ya bahwa bulan September kemarin seharusnya ada pemilihan kepala desa dengan e-voting. Oh iya. Ya. Nah, teman-teman di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu sudah mengajukan PKS dengan kami dan disetujui. Nah, yang perlu dicatat adalah pemanfaatan data itu sebenarnya dengan 3 metode. Web service, kemudian web portal, dan yang satu adalah pembaca card reader ya, dengan card reader pembaca e-KTP. Nah, yang digunakan, yang dikerjasamakan oleh teman-teman Dinas PMD adalah yang card reader, yang kerjasama metode pertama. Jadi nanti dengan menggunakan aplikasi e-voting itu warga yang mau mencoblos kepala desanya itu membawa KTP dan ditaruh di card readernya, sehingga nanti muncul datanya benar. Langsung muncul itu ya datanya. Kemudian dia mendapatkan kartu suara elektronik masuk ke bilik suaranya. Itu sudah dikerjasamakan, cuma implementasinya yang pending gara-gara corona. Makanya ini mudah-mudahan lah pandemi yang satu ini segera berakhir gitu ya. Aktivitas kita segera bisa ini. Mudah-mudahan. Jadi memang kalau data kependudukan, karena ini kan terintegrasi ya Pak ya, bahkan sampai tingkat kementerian ya Pak ya, terintegrasi juga, dan beberapa inovasi terkait dengan e-voting seperti itu tadi Pak. Sejauh mana sih sebetulnya keamanan saat misalkan ada pihak ketiga atau pihak lain ini yang melakukan kerjasama seperti itu Pak? Dari sisi keamanan data masyarakat sendiri itu seperti apa begitu? Terima kasih. Jadi keamanan data itu kita tidak bisa bilang ya kalau kemudian datanya tidak mungkin kalau diambil orang tidak mungkin, dicuri tidak mungkin. Misalkan ada kebocoran data gitu Pak. Kalau kebocoran data tidak mungkin dilakukan, terjadi ya insya Allah. Karena begini, dalam mekanisme pemanfaatan data, di salah satu persyaratan pemanfaatan data, maka jaringan yang digunakan untuk terkoneksi dengan data warehouse pusat, memang aksesnya ke pusat ya Pak, bukan ke daerah. Jadi database yang diakses adalah database milik pusat yang ada di data warehouse pusat melalui aplikasi DWH yang juga disediakan oleh pusat. Jadi daerah ini tinggal input aja gitu berarti ya Pak ya? Bukan tinggal input, tinggal ini. Jadi kami diberi hak untuk mengatur siapa yang boleh menggunakan data itu. Tadi disampaikan Pak Woji ada PKS. Di PKS itu nanti disebut juga data apa yang diambil, tujuannya untuk apa, dan juga pihak pengguna nanti harus memberikan data balikan ke kita. Laporan misalnya, ya. Jadi ada imbal balik kita. Sebagai contoh misalnya dengan rumah sakit, maka data balikan dari rumah sakit misalnya adalah nomor rekam medik. Nah itu nanti kan diharapkan ke depan kan ada harapan kita nanti kan menjadi big data Indonesia, satu data Indonesia. Jadi data ini berawal dari NIK, kemudian terintegrasi dengan seluruh lembaga pemilik data. Ini salah satu fungsi data balikan. Nanti kalau misalnya di
satu pasien ya, saya misalnya lagi sakit, saya punya rekam medik, kemudian dicatatkan di sistemnya rumah sakit, data ini balik ke kita. Nah, rekam medik nanti kan diharapkan berlaku secara nasional, sehingga pada saat saya misalnya sakit, sekarang saya warga Sidoarjo, tapi kemudian saya sakit di Tuban bisa tahu histori penyakit saya dalam batas tertentu, karena data pasien itu kan sangat-sangat rahasia gitu. Itu nanti harus ada tindak lanjut lagi. Ini sebagai contoh aja. Nah, dari sisi keamanan data itu jaringan yang digunakan harus private. Jadi sebagai private itu jaringan itu memang hanya digunakan untuk satu kebutuhan saja, mengkoneksikan antara sistem yang ada di OPD pengguna dengan sistem yang ada di Dukcapil. Jadi istilahnya kalau istilah anak mudanya tuh private list line gitu ya. Itu bosopo. Jadi salah satu syaratnya kontennya tidak boleh ada akses internet. Jadi itu antara server kami dengan server pengguna harus di private. IP dari perangkat di pengguna kami catat dan diregister oleh pusat. Nah, hanya komputer ini yang boleh mengakses. Baru kemudian jalur distribusinya kemana, itu akan kami monitoring setiap periodik. Jadi insya Allah dari sisi keamanan itu insya Allah tidak. Karena yang dipanggil juga NIK. Jadi misalnya di aplikasinya lembaga pengguna itu yang dimasukkan hanya NIK. Biasanya NIK berapa? Nggak bisa dimasukkan nama. Jadi nggak bisa kita cari namanya Pak Fauci, nggak bisa. Yang dimasukkan NIK. Jadi pengguna harus tahu NIK-nya dulu, baru kemudian bisa melacak data yang dibutuhkan. Dan biasanya tidak semua. Jadi kayak rumah sakit itu mungkin hanya butuh nama, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan. Dia tidak akan butuh misalnya kapan tanggal menikahnya. Itu tidak. Nah, agamanya itu. apa? Itu kalau agama kadang mungkin, kadang tapi ada ya. Kalau misalnya tanggal perkawinan, nomor akte kelahiran itu biasanya enggak. Tergantung PKS-nya tadi gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Dari sisi keamanan insya Allah pemerintah menjamin bahwa data penduduk tidak akan tersebar kemana-mana. Oh ya, saya ingin juga menambahkan tadi kan sempat Mbak Tika nanyakan kita cari di Google berdasarkan NIK. Ya. Pemerintah tidak pernah membuat dan membangun aplikasi pencarian NIK. Tidak pernah. Kalaupun ada itu adalah buatan pihak ketiga, orang bukan pemerintah. Orang yang kita nggak tahu dari mana data itu diambil, tapi yang pasti data itu bukan dari data Adminduk. Saya pernah mencoba beberapa kali di beberapa situs. Saya cobakan ketikkan NIK saya, ya ada memang nama saya di sana, tapi datanya nggak sesuai dengan saya. Ada beberapa item yang sudah berubah. Nah itu tadi perlunya updating data setiap waktu. KK dan KTP itu berlaku seumur hidup, tetapi bisa berubah sepanjang tidak ada perubahan elemen data. Ada 31 elemen data yang kita punya, dan sepanjang tidak ada perubahan ya berarti seumur hidup. Tapi jika ada perubahan, misalnya tadi tingkat pendidikan, alamat, bahkan kadang-kadang mungkin masih banyak di KTP kita yang golongan darahnya min gitu. Nah ini seharusnya diupdate. Iya, sudah terselisih ya. Iya. Baik. Dan perubahan itu dimulai seperti Pak Fauci, dimulai dari KK. Basis data kependudukan kita bersumber dari KK. Merubah data itu bersumber dari perubahan di KK. Tanpa merubah KK yang lain tidak bisa. Itu. Baik. Dan yang pasti semua layanan kami tidak berbayar. Wah itu dia, gratis ya untuk masyarakat ya. Oke, baik sahabat Suara Sidoarjo, kita masih membahas tentang pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK ya. Masih bersama Pak Bambang dan juga Pak Fauzi yang juga ingin bergabung, silakan bisa manfaatkan telepon kami di 031 ya 896 1514 atau WA di 0821 3264 109. Yang sedang nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live, bisa manfaatkan kolom chat ya yang ada di YouTube atau Facebook LPPL Suara Sidoarjo, bisa inbox juga. Dan sahabat, saya tunggu untuk Anda juga bisa bergabung. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih.
Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kebon Tren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah, sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir, lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT.
memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah KTKM. Syarat menerima fasilitas KTKM ini memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha, juga pengajuan perizinan yang bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari KTKM ini ada pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapat dari KTKM ada prosedur ekspor impor yang lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha, juga arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Nah, untuk info lengkapnya bisa hubungi di 15000225 sahabat, atau Facebook, Twitter, dan Instagram di Bea Cukai RI. Juga bisa lewat website di www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat Suara Sidoarjo, kita masih membahas tentang pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK ya, bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Masih bersama dengan Pak Fauzi dan juga Pak Bambang. Sebelum kita lanjutkan, saya dapat informasi dari redaksi sudah ada yang bergabung. Karin? Iya, ini sudah banyak sekali yang bergabung, ada 4 orang, tapi saya bacakan 2 dulu ya. Oh ya, 2 dulu aja. Nanti bapaknya bingung nih jawab yang mana. Iya, baik. Saya kan Karin. Iya, ini yang pertama ada satu pertanyaan dari Putri Kartika di Sukodono. Apa yang harus saya lakukan jika pada saat mendaftar kartu tanda mahasiswa untuk kuliah, NIK saya ini selalu tidak sesuai dengan data diri saya, padahal saya mengisinya dulu awal sekali itu sudah benar dan sesuai di kartu keluarga. Kemudian yang kedua dari Winda Ayu Larasati. Saya mau bertanya, untuk pengecekan NIK ibu saya yang dulu tinggal di Sidoarjo, apakah bisa dicek NIK-nya ada atau tidak? Karena ibu saya belum memiliki KTP sampai sekarang. Dan saat ini ibu saya tinggal di Jakarta, begitupun juga saya. Dan untuk melakukan pengecekan bisa dilakukan di mana ya Pak? Apa ada websitenya tersendiri atau harus datang langsung ke Dispenduk Capil Sidoarjo? Oke, baik. Silakan 2 pertanyaan dulu, boleh ditanggapi dulu Bapak. Iya, dengan siapa? Boleh, silakan ya. Pak Fauzi. Iya. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Mbak Putri Kartika ya, Sukodono ya. Gitu. Di sini untuk NIK-nya kalau di belum terdaftar gitu ya. Untuk pendaftaran kuliah ya tadi ya. Kuliah itu untuk mendapatkan kartu mahasiswa kok NIK-nya belum. Begini Mbak Putri, di sini untuk mendapatkan data yang valid sebenarnya ya Mbak Putri silahkan mungkin ya, ini kan untuk lewat online di situ untuk menanyakan tentang kevalidan datanya. Sebenarnya begini, untuk kevalidan data selama Mbak Putri ya di situ ya kakaknya sudah mendapatkan KTPL itu sebenarnya sudah valid ya gitu. Tapi ini kembali lagi waktu saya tadi jelaskan di situ, kebanyakan pengguna itu tidak update. Nah, di situ. Sebenarnya kalau data itu data seseorang ya, NIK-nya kalau sudah mendapatkan KTPL itu otomatis sudah tunggal NIK-nya gitu. Kalau memang di situ NIK-nya bermasalah tidak akan muncul
KTP-nya di situ, tidak akan muncul nik di situ ya. Nah, jadi untuk Mbak Putri ya, untuk ini tinggal fotokopi KK-nya saja di situ, monggo lewat online bisa melalui ini untuk ini ya klarifikasi data di situ, atau untuk nik-nya di situ bisa lewat saya capil ya Pak Bambang di situ, saya capil ke Dispenduk Capil, atau kalau memang butuh mendesak, kami juga memfasilitasi masyarakat itu monggo dengan membawa fotokopi KK-nya silahkan datang ke Dispenduk Capil. Di situ. Kalau memang mendesak ya di situ. Tapi kalau tidak mendesak, kalau memang cuma sekedar ini lewat online bisa lewat saya capil gitu. Kenapa kita sarankan untuk lewat online biar tidak terjadi kerumunan di situ, karena sekarang terus terang aja dalam masa pandemi di situ ya. Meminimalisir tatap muka ya, kita saling jaga di situ Mbak ya, saling jaga dari pihak kami juga, dari Mbak Putri juga gitu. Jadi kalau sebenarnya tadi itu ya sudah, kalau sudah punya KTPL sebenarnya sudah ini, karena mungkin pihak pengguna belum update di situ. Ya. Baik. Terus yang kedua mungkin Pak Bambang ya akses itu. Oke, terima kasih. Kalau yang tadi kan ternyata Mbak siapa tadi lupa? Mbak Winda ya. Mbak Winda ya. Mbak Winda. Di mana tadi Ren? Mbak Winda ini? Di Jakarta kayaknya tadi ya. Sidoarjo mana? Sidoarjonya masih tidak diketahui, cuman sekarang dia berlokasinya di Jakarta. Di Jakarta. Enggak sebutin ya, cuman Sidoarjo gitu ya. Nah, sebetulnya begini, karena data penduduk itu sebetulnya bersifat private ya, orang yang pengecekan pertama memang bisa dilakukan di kecamatan atau bisa juga ke dinas, itu sudah pasti. Nah, tapi karena Mbak Winda ini lagi posisi di Jakarta, tidak ada salahnya nanti mencoba menghubungi kami lewat hotline 3 di 0821 4128 0259. Nanti 4128 0821 4128 0259. Ini di hotline pengaduan kami di helpdesk. Bisa ditanyakan di sana, tapi yang kami minta di sana adalah nomor NIK dan nomor KK, kemudian permasalahannya apa di sana disampaikan. Kalau misalnya mau ngecek apakah valid atau tidak, di sistem kami akan baca, dijawab nanti oleh teman-teman petugas. Kalau memang datanya masih aktif di Sidoarjo akan disampaikan aktif. Dan kalau memang saat ini sekarang berdomisili di Jakarta, monggo dipersilahkan untuk mengurus kepindahan. Bisa, jadi tidak harus datang, karena kami sekarang menerapkan pelayanan online ya. Jadi awalnya harus ngambil antrian dulu kalau sekarang untuk layanan kepindahan itu sudah dilakukan di Mall Pelayanan Publik Sidoarjo. Aplikasi antrian yang digunakan adalah SIANTER, aplikasi SIANTER ya, sistem antrian terpadu. Itu bisa di-download di Play Store ya. Atau juga melalui situsnya sianter.sidoarjokap.go.id. Di sana nanti ngambil antrian dulu, kemudian nomor antrian itu di-capture dan dikirimkan bersama berkas permohonannya ke hotline 1 ya. Di hotline 1 Dispenduk Capil Sidoarjo. Itu. Jadi proses kepindahannya bisa dari sana tanpa harus datang. Jadi, ya. Yang persyaratan pindah itu kan ngisi formulir kepindahan, kemudian ada KK, fotokopi KK. Itu nanti bisa di-send ke kami akan proses. Dan karena sekarang eranya digital, nanti kami butuh nanti ada pilihan yang bersangkutan, apakah data itu nanti akan dikirimkan ke yang bersangkutan atau yang bersangkutan datang mengambil. Itu. Jadi monggo disarankan segera ngurus pindah daripada nanti kesulitan lebih. Gitu. Baik, mudah-mudahan sudah cukup jelas Mbak Winda dan juga Mbak Putri. Ada dua lagi di redaksi. Karin, 2 pertanyaan lagi, silakan. Ada 2 lagi pertanyaan. Yang pertama dari Paramita di Tanggulangin. Ketika saya waktu itu kebingungan untuk membedakan nomor kartu keluarga dan NIK, saya kan googling. Tapi Pak, di situ banyak sekali gambar-gambar KTP orang yang beredar di Google. Memang ketika dicari NIK satu orang tidak akan muncul, tapi di situ banyak sekali KTP orang beredar di gambar Google. Atau itu hanya contohnya saja atau bagaimana? Kemudian yang kedua dari Ibu Ida Fatmawati di Kerembung. Pak, saya mau bertanya, jika anak saya sudah bekerja, apakah kartu keluarga dan juga KTP wajib diperbarui datanya seperti mengganti status pekerjaan dan pendidikan terakhirnya? Apa saja sih syarat yang dibutuhkan dan waktunya berapa lama ya? Dan juga mengenai biaya ini, apa gratis di Dinas Dispenduk Capil atau cukup ke kelurahan setempat?
karena katanya diminta biaya sebesar 60.000 jika mau diuruskan. Oke. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah bergabung. Silakan Bapak. Nah, padahal kita tadi udah bahas ya. Ini semuanya gratis loh. Kok ada yang minta dibayar 60.000 ini? Iya, ini luar biasa ini. Terima kasih. Pak Tika, baik. Terkait dengan perbedaan NIK dan nomor KK itu memang sudah pasti beda ya. Komponen struktur pembentuk NIK dan nomor KK itu jelas berbeda. NIK itu ada 16 digit, di mana 6 digit pertama itu merupakan kode wilayah. Kode wilayah. Jadi kalau Sidoarjo ini kan ikut di Jawa Timur. Jadi 35 itu adalah kode Jawa Timur. 15 itu kode Kabupaten Sidoarjo. Kemudian 2 digit berikutnya adalah kode wilayah kecamatan, di mana dia terdaftar pertama kali. Bukan di mana dia tinggal saat ini. Terdaftar pertama kali. Jadi kalau misalnya saya dulu awalnya adalah penduduk desa kecamatan Kerembung misalnya, maka kodenya 350503. Kalau Sidoarjo kan 08 ya. Nah, kemudian 6 digit berikutnya adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, diambil 2 digit. Khusus untuk perempuan, tanggalnya ditambah dengan 40. Jadi kalau seorang perempuan lahirnya itu tanggal 1 Januari, berarti kodenya adalah 4101. Kemudian 4 digit terakhir adalah urutan dari penduduk itu yang kode wilayahnya sama dan tanggal lahirnya sama. Jadi mulai 1 dan seterusnya sampai habis itu. Sedangkan KK itu sebetulnya mirip juga 16 digit, tetapi 6 digit yang tengah itu adalah tanggal, bulan, dan tahun KK itu dicatat dan diterbitkan pertama kali. Jadi misalnya Mbak Tika punya keluarga gitu ya, awalnya masih belum ada anak misalnya. Nah, nomor KK itu 1. Ditambahi anak berapapun, nomor KK itu akan tetap. Kecuali misalnya nanti salah satu anggota keluarga itu harus pindah. Harus pindah, maka yang baru ini, yang pindah ini akan mendapatkan nomor KK baru lagi ya. Atau bisa juga terjadi misalnya kepala keluarga ini meninggal dunia. Ini otomatis anggota keluarganya akan dipecah dan dibuatkan KK baru. Karena nomor KK itu melekat dengan NIK kepala keluarga. Jadi ini tidak bisa dilepaskan kayak ayam dan telur kali ya. Nah, bedanya di situ. Jadi tidak mungkin ada misalnya seseorang itu nicknya 3515 kemudian sekarang tanggal 2 ya 02/12/2020 nggak mungkin. Ini baru lahir dapat kakak langsung jadi kepala keluarga lagi. Seperti itu. Nah, kalau terkait dengan banyaknya data KTP foto ya dalam bentuk gambar di Google, itu mungkin memang ada warga yang atau orang yang sengaja mengupload data di sana. Dan kami menyarankan agar warga, kawan-kawan semua jangan pernah mengupload KTP atau KK ke media sosial manapun, apalagi ke website. Karena begitu kita upload itu otomatis kan masuk ke server penyedia layanan itu. Dan itu kalau sampai diambil orang lain kan sangat-sangat berbahaya. Berbahaya sekali terutama ya. Kalau diminta misalnya untuk pendaftaran sesuatu gitu ya, tuliskan saja nicknya, tapi nggak usah difoto. Nah, itu akan jauh lebih aman. Kecuali kalau misalnya saya mau datang ke sini, misalnya Pak, sebagai persyaratan masuk pintu gerbang Susi harus ada KTP dulu. Di register kami, tidak apa-apa silahkan misalnya, tapi sesudah itu segera dihapus dari kedua sisi. Nah, itu akan jauh lebih aman. Baik. Nah, ini membahas tentang pemanfaatan data, Pak. Ini kan kalau kita lihat sekarang kan semua serba online gitu kan. Beberapa aplikasi-aplikasi online yang ada itu kan selalu kadang meminta memang KTP seperti itu, bahkan ada beberapa yang justru sampai kakaknya juga gitu kan. Nah, ini bagaimana dengan pihak-pihak begini? Apakah ini juga seperti mungkin saat kita akan mendaftarkan usaha atau bisnis kita lewat aplikasi online seperti yang ada food itu, Pak? Itu sudah ada kerjasama kah?
Kalau seperti itu apakah aman nggak sih? Bukan kerjasama dengan kami sih. Beda ya. Jadi kerjasama kami ini by system tanpa ada pengiriman data seperti itu. Jadi misalnya Mbak Tika, misalnya seperti contoh kalau kita beli kartu perdana, itu sekarang yang dimasukkan kan tidak banyak, hanya nomor KK dan NIK. Nah begitu nomor KK dan NIK dipanggil, dimasukkan, dikirim via SMS. Di provider misalnya Telkomsel atau Indosat, dia akan membaca data ini dan menarik datanya dari data warehouse terpusat di kementerian. Kalau ada, maka nomor ini akan bisa diaktifkan. Kalau tidak ada, maka tidak bisa. Jadi itu kerjasama soalnya ya Pak. Bentuknya kerjasama. Nah kalau yang pakai ini ngirim KTP dan sebagainya, pasti tidak ada kerjasama. Tidak ya. Kemungkinan besar, bukan pasti ya, kemungkinan besar tidak ada kerjasama dengan Dukcapil. Itu. Sahabat, pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK ini yang sedang kita bahas ya pagi hari ini. Saya punya sesi terakhir untuk Anda, kesempatan juga untuk sharing dengan Pak Bambang maupun Pak Fauzi pagi ini. Silakan, saya tunggu yang mau bergabung, tapi saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. Dokter, bagaimana kakak saya dokter? Bagaimana keadaannya dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf dek, kami sudah berusaha maksimal, tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Bersama Suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Direktorat Jenderal Pajak menghimbau masyarakat lapor SPT. Lagi ngapain sih? Serius amat. Ini loh, aku lagi baca himbauan soal pajak di koran. Ngomong-ngomong, kamu udah punya NPWP belum? Ya udah dong, aku kan wajib pajak patuh. Taat bayar pajak, lapor SPT tepat waktu. Tapi, kamu udah lapor SPT tahunan belum? Nanti kena sanksi administrasi loh. Waduh, benar sekali. Sekarang, lapor SPT tahunan lebih gampang loh. Apalagi ada fasilitas e-filing. Gak perlu repot datang ke kantor pajak. Buka aja djponline.pajak.go.id. Hei, kamu mau kemana? Lapor SPT tahunan dong. Pakai e-filing aja, kan bisa sambil santai di rumah. E-filing? E-filing. E-filing? E-filing. Untuk menggunakan e-filing pada situs djponline.pajak.go.id, syarat dan ketentuan berlaku. Info ini disampaikan oleh kantor wilayah DJP Jatim 2. Gunakan e-filing, lapor lebih awal demi kenyamanan bersama. Nah, sahabat, supaya listrik aman saat musim hujan, cara mengantisipasi bahaya listrik saat banjir. Matikan instalasi listrik di dalam rumah, cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak, naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, hubungi kontak center PLN 123. Kontak center PLN 123. Hubungi institusi terkait penanggulangan bahaya banjir. Yang dilakukan ketika banjir surut, pastikan semua peralatan elektronik atau instalasi di wilayah banjir ini dalam keadaan kering. Lakukan penormalan listrik setelah instalasi dipastikan kering
dan penandatanganan berita acara oleh ketua RT, RW, atau tokoh masyarakat setempat. Listrik akan dipadamkan oleh PLN apabila rumah pelanggan terendam banjir atau gardu distribusi terendam banjir. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, siang ini di sesi terakhir untuk perbincangan kita, tadi ada pertanyaan yang sudah masuk juga, Bu. Siapa tadi, Bu Ida ya? Oke, Pak, ini kalau pengurusan berkas-berkas ataupun data kependudukan ya, tadi kan kita di awal sudah sempat bahas sebetulnya gratis loh semuanya. Tapi kok ternyata Bu ini punya pengalaman diuruskan bayar 60.000 gitu, Pak. Nah, ini dia. Gimana nih, Pak? Silakan, Pak Fauzi. Mbak Tika, mungkin bisa saya jawab untuk Ibu Ida nanti. Untuk kepengurusan terus terang aja, ya kalau di Spenduk Capil sudah gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun di situ. Ya. Tapi terus terang aja, mungkin kalau Ibu Ida ini melalui seseorang ya di situ pengurusannya itu di luar tanggung jawab kami. Kemungkinan Ibu Ida mungkin minta bantuan seseorang ya di situ. Nah, minta bantuan seseorang. Nah, itulah untuk uang bensin mungkin semacam itu. Nah, tapi untuk di tempat kami sudah gratis. Tidak ada pungutan biaya sepeser pun. Baik, untuk Ibu Ida di sini kita perlu saya sampaikan tentang pengurusan apakah harus berubah, harus update di situ ya. Untuk ini memang selama ada perubahan elemen data di situ, monggo dirubah gitu. Baik itu rubah mungkin alamat, mungkin status, mungkin putra-putrinya sudah lulus sekolah SMA, SMP di situ harus berubah. Tadi Bu Ida sempat menanyakan berapa lama waktunya di situ. Kalau di tempat kami ada SOP-nya 5 hari jadi. Gitu. Nah, jadi monggo kalau mungkin Bu Ida tadi mana Kerembung ya di situ. Kerembung. Ya, mungkin bisa datang ke kecamatan. Enggak usah jauh-jauh ke Dispenduk Capil ya. Sama sebenarnya karena kami di kecamatan bisa juga mencetak KK perubahan. Tapi terus terang aja di situ untuk perubahan elemen data harus ada dasarnya. Tidak serta-merta di situ mau merubah data tanpa ada dasarnya. Contoh semacam sudah lulus SMA, bawa ijazahnya SMA ditunjukkan gitu. Ada perubahan alamat, bawa juga di situ ya kemana. Kan ada kalau perubahan alamat otomatis kan pindah di situ. Ya di situ harus bawa ada dasar ininya ya. Elemen datanya itu harus punya dasar. Semacam juga mungkin untuk perubahan akte perubahan nama itu harus ada dasarnya semua, Mbak Tika. Di sini. Kami dari Dispenduk Capil tidak akan merubah data seseorang tanpa ada dasar. Gitu. Enak nanti masyarakat itu tanpa dasar berubah tiap waktu berubah. Iya, berubah terus. Jadi harus ada dasarnya di situ ya. Iya, oke. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Satu lagi waktunya sudah terbatas sekali, tapi satu lagi saya coba bacakan dulu pertanyaannya dari Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Terus terang Bapak-bapak, saya ini sekarang punya 2 KTP. Jadi setiap kali seperti ini akan ada pilkada begini, yang sebelumnya adalah pilpres dan pilihan legislatif itu saya dapat undangan 2 di Gedangan dan Sidoarjo Kota, Pak. Saya tidak punya waktu untuk mengurus terkait dengan hal ini, tapi terus terang kemarin itu kalau yang istri saya itu kan ikut saya, tapi dia tidak dapat undangan. Oh gimana ini, dia tidak dapat undangan yang di mana ini ya Pak Muzaki. Nah ini sekilas begitulah untuk WhatsApp yang disampaikan Pak. Jadi punya 2 KTP, 2 NIK dan sama-sama Sidoarjo. Gimana ini Pak? Oke, terima kasih. Ini permasalahan yang sebetulnya tidak boleh terjadi ya. Harusnya karena ya. Satu NIK untuk satu penduduk. Tapi begini, kalau ada waktu monggo bisa datang langsung ke dinas, kami selesaikan nanti. Jadi kedua NIK itu akan kami cek mana yang sudah ber-KTPL, mana yang bukan. Nah, yang pasti nanti adalah yang tidak ber-KTPL nanti yang harus kami hapus. Jadi yang ber-KTPL yang dipertahankan sesuai. Kalau KTPL itu pasti 1 ya Pak ya? Pasti 1, mungkin 2 gitu ya. Kecuali yang 1 abal-abal. Monggo. Tapi kalau misalnya memang tidak sempat datang ke dinas, tidak apa-apa, melalui hotline 3 tadi, melalui helpdesk kami disampaikan detail di situ.
NIK-nya berapa, nomor KK-nya berapa, yang NIK keduanya berapa, kami akan cek semuanya. Oke, jadi pasti salah satu nanti akan dinonaktifkan ya, mengupdate data baru ya Pak ya. Tapi yang paling baik adalah datang ke dinas. Dan yang satu hal lagi mungkin karena beliau bekerja Pak Musafi ini, sampai dengan tanggal 9 Desember nanti kami buka hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu Minggu ada di weekend service mulai jam 9 sampai jam 12. Mungkin ini bisa dimanfaatkan oleh Pak Musafi. Di kantor ya Pak ya? Di kantor Dispenduk aja. Monggo langsung bisa datang ke sana. Gitu. Cuma tadi Pak Musafi tidak menyampaikan apakah dua-duanya itu KTPL semua, apa cuma KTP yang lama. Nah itu lebih baik datang aja deh. Sabtu Minggu kan juga tetap ada layanan gitu ya Pak ya. Jam 9 pagi sampai 12 siang ya. Oke, baik. Ya sahabat, ini perbincangan kita ternyata sudah di sesi akhir. Mungkin ada pesan himbauannya apa lagi yang mungkin dari Pak Fauzi dulu mungkin bisa disampaikan. Baik Mbak Tika, ini untuk pemirsa sahabat-sahabat Susi se-Kabupaten Sidoarjo, di situ kami menyampaikan di sini ya, untuk terakhir tolong semua data-data Bapak Ibu sekarang sahabat Susi dipirsani atau dilihat dulu data-data kependudukannya. Jangan sampai kalau ada kepentingan, ada keperluan, baru lihat ada perubahan langsung data-data mau merubah. Jadi sejauh mungkin harus diteliti dulu. Pada dasarnya tidak ada data yang tidak ada solusi untuk perbaikan. Kami di Spinduk Capil terus terang aja, ini merupakan hak bagi masyarakat Sidoarjo untuk data kependudukannya. Di situ. Monggo kalau memang ada perubahan data, silahkan daftar atau melakukan perubahan di situ. Tidak ada paten harga mati tidak berubah. Gitu. Pasti ada perubahan di situ. Tidak ada solusi yang tanpa solusi di situ. Pasti ada solusinya. Gitu ya Pak. Baik. Ini Pak, silakan Pak Bambang untuk pesannya. Terima kasih. Satu hal yang mendasar adalah pemanfaatan data itu berdasar kunci suksesnya adalah updating data. Jadi kalau warga mau update data secara kontinu setiap terjadi, itu insya Allah data mereka akan juga terbaca di pusat. Jadi data yang kami update di kecamatan maupun di dinas saat itu juga akan terupdate sampai ke pusat. Nah sehingga bisa mengurangi permasalahan tadi yang nggak kebaca di kampus, tidak terbaca di ini. Semuanya monggo dilakukan, semuanya kembali kepada diri kita sendiri untuk care dengan data kita. Kita punya gerakan yang namanya GISA, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Nah, ini butuh keterlibatan dari semua pihak, bukan hanya Dispenduk dan masyarakat, tapi juga semua media, radio seperti Susi ini yang sudah memberi kesempatan kami, luar biasa, terima kasih. Juga media lain, juga stakeholder lain, lembaga masyarakat, PKK dan sebagainya, monggo. Itu menjadi kewajiban bersama kita untuk membangun sistem data kependudukan yang menjadi basis data nasional nantinya dengan sebaik-baiknya, dan semuanya kembali bermuara ke kita masing-masing. Baik, terima kasih atas waktu dan sharingnya Pak Bambang dan juga Pak Fauzi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya untuk semua sahabat Suara Sidoarjo. Bagi yang masih ingin bertanya, ikutan sharing dan belum sempat saya bacakan untuk pertanyaannya, silahkan nanti boleh segera datang saja. Jadi lebih enak datang langsung ya ke Dispenduk Capil kalau memang ada permasalahan-permasalahan terkait dengan pendataan data kependudukan Anda semua sahabat. Sampai jumpa lagi Pak Bambang, Pak Fauzi, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.